Lu hobi ya? Musik rock? Kagak. Sosokan wayau. Lah bumper kita kan wayau. Nggak juga. Ya. Lu lihat di editing, masuk pasti langsung. Iya kali, itu serah lu deh. Lu punya hobi dong, lu punya hobi pasti kan? Pastilah hobi gua itu podcast di Positif Negatif. Jangan ditonton tapi didengarkan. Lu sendiri aja lah. Nggak janjian. Main sebut aja ya kan. Aduh. Ini kondisi kayak pandemi saat ini tuh banyak banget orang bermunculan dengan hobinya macem-macem. Iya benar, banyak yang jadi gila. Enggak gila. Lo iya gila cupang. Itu gue. Gila tanaman. Gue kebetulan hobi cupang kalau gue. Gue hobi tanaman. Gue bonsai. Segala apa gue bonsai. Masih pada pendek semua dong. Iya, kambing gue bonsai segini. 4 tahun gak gede-gede. Bener. Susah tuh. Sekarang muncul banyak hobi-hobi ya. Salah satunya gue juga yang karena gue seneng sama ikan atau binatang air, binatang yang di air ya. Tapi ikan lah, ikan. Enggak kodok enggak, gue jijik kodok gue. Kodok gue jijik, jadi gue lebih milih ke ikan. Ikan yang gue suka kebetulan dari kecil gue suka ikan cupang. Orang jadi susah. Enggak. Lu sekarang cupang harganya gila men, semenjak pandemi ini cupang itu harganya bisa puluhan juta. Iya orang susah dibego-begoin. Enggak lah. Iya cupang ikan rawa. Lah elah. Gue tahu, gue gede di pasar ikan, bray. Nih, sekarang yang naik. Gini. Lu di pasar ikan kan bukan ikan hias. Iya. Nih, yang sekarang mahal, cupang, gabus, iya kan? Iya, gabus. Iya. Ikan apa? Ikan rawa, ikan kali, ntar lama-lama nih ikan sapu-sapu mahal. Iya. Jadi kalau sapu-sapu berwarna-warni mah bisa mahal. Lama. Ya, diem. Lu dibodoh-bodohin pasar lu. Enggak. Hobi itu muncul karena kondisi pandemi di mana lu di rumah aja nggak kemana-mana, akhirnya lu doing something, punya ide apa, ya lu keluarin lah yang berdasarkan hobi lu. Karena gua hobinya cupang, jadi gua miara cupang. Dan sekarang jumlah cupang gua hampir 200 ekor. Beuh. Ekornya aja. Ikannya nggak ada. Palanya udah nggak ada. Nggak ada. Iya ada lah, gitu loh. Karena gue bahasanya tuh breeding. Oh Breed gue. Makanya gue bukan seller tapi gue breeder. Nah kalau di tanaman apa namanya? Apa ya? Petani. Rats. Pembudidaya. Lu tau gak sih kepanjangan dari petani? Enggak tahu. Nah, lu harus tahu tani itu ada artinya. Nah, apa artinya? Tani itu tatanan apa ya? Tatanan apa ya? Gue lupa tuh. Ada kepanjangannya tuh petani tuh. Petani tuh pokoknya tatanan apa gitu. Pelaku tanam. Bukan pelaku tanam. Petani itu ada kepanjangannya. Itu bukan sekedar sebutan atau panggilan. Gue browsing juga nih, pengetahuan kita lemah nih. Petani adalah petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian. Itu mah artinya kepanjangannya mas, ya kan? Nah gue baru tahu nih, ini ada nih. Apa ya? Petani itu pejuang partai, nama partai tau. Aduh gue mau kencing. Gue mau kencing udah ya anjir. Ini nama partai. Gak ada kepanjangan nih. Petani itu apa ya? Tunggu. Ada. Pelaku Emang kejahatan. Yeah. Tani. Man, lu jangan browsing TikTok, man. Artinya Lu bantuin dong. Gila. Enggak. adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok. Gila, lu petani akronim gitu, lu cari. Gak, gue pernah tahu dan gue lupa gitu loh. Penyangga tatanan Indonesia.
Tuh, penyangga tatanan negara Indonesia, petani. Oke. Jadi tatanannya itu tatanan lebih ke pangan. Gitu loh. Oke. Jadi fix ya bahwa kita nggak tahu tuh artinya petani kalau nggak kita browsing. Iya benar. Gitu loh. Benar. Dan gue bukan petani berarti. Bukan. Gue seniman. Lu penghobi. Enggak, gue seniman. Enggak ada. Gue seniman. Nggak Gue ada. seniman bonsai. Iya udah terserah lu lah. Tapi itu menghasilkan loh. Banget. Cupang aja gue kemarin live di Instagram untuk lelang. Dalam semalam gue bisa menghasilkan uang, nggak semalam ya, sejam lah. Gue bareng sama selebgramnya Cupang gitulah. Kurang lebih 1 jutaan lah gue dapat. Dalam 1 jam. Gila. Gua. Biasanya kalau sepi itu lebih besar. Lah gimana? Kalau sepi, karena kan nggak ada yang nonton live-nya nih, gue nyolong. enggak, kalau sepi-sepi tuh bangsa 200, 300. Lebih jago nyolong dibanding dagang. Enggak, kalau sepi lelangnya mungkin bisa 2 atau 300 ribu, itu cuma ngeluarin 2 ikan, 3 ikan, gitu loh. Itu harganya lumayan oke. Tapi kalau tanaman gue nggak tahu ya. Kalau tanaman itu gua kurang lebih harus ngabisin waktu sekitar 1 tahun lah. Ya udah kelar lah pandeminya, 1 tahun mah dari makanya rayap tuh tanaman. Sekarang gue tanya lu nanam apa? Kalau lu hobi lu itu pada saat pandemi ini apa? Gue itu main di Kamboja dan pohon asem. Dan ya itu tempatnya ngumpul kuntilanak lu. jadi gini, gue main di 4. Lu mendingan Nih, lu ternak kunti. Gue main di 4. Yang pertama itu bonsai kelapa. Itu karena paling cepet lakunya ya, bonsai kelapa. Yang kedua itu Kamboja, karena Kamboja itu paling gampang diprosesnya. Yang ketiga itu bonsai asem, karena itu salah satu yang paling mahal. Yang keempat itu bonsai beringin. Ras, udahlah jangan yang enggak bonsai beringin mana ada. Sekarang itu yang gue tahu ya, pohon-pohon yang lagi naik namanya. Bonsai beringin gue itu gue impor, bray. Gue ekspor. Dari iya salah. Ke Kanada. Tadi lu bilangnya dari sih. Iya, impor. Enggak, gue ekspor. Lu ekspor. Gue ekspor. Nah. Ke Kanada mainnya. Orang Kanada tuh nyari bonsai beringin. Dia nggak tahu sama kuntilanak ya gue kirim ke sono. Enggak, gue nggak percaya mana ada bonsai pohon beringin, lu ngaco aja. Ya, lu. Nggak ada bonsai pohon beringin lu. Ngaco nggak jangan ngadi-ngadi deh. Jangan ngadi-ngadi. Nih, tolong, yang gue tahu. Netizen dukung gue. Enggak, yang gue tahu tuh janda bolong. Janda bolong mah tren-trenan, itu korban pasar juga sama kayak Cupang pandemi. Iya, kemarin temen gue dapet nih janda bolong ya, habis seminggu rapet, hilang bolongnya. Kayak apaan? Gue gak ngerti itu apa dikasih pupuk, apa dikasih jamu tuh tanaman, gue gak paham. Oh enggak lah, gak mungkin itu pasti bukan janda bolong tuh. Apaan orang dibilang janda, orang datangnya bolong tuh janda. Janda kembang kali. Datangnya bolong. Oh mungkin kalau teknologi sekarang udah makin canggih ya kan. Enggak, tapi janda bolong jadi rapet. Ntar gue kayak butuh konten. Gue gak percaya. Yang pengen ngerapet-rapetin janda-janda yang bolong, kabarin gue, ntar gue kasih kontaknya. Enggak, gue gak percaya kalau pohon tanaman janda bolong rapet lagi. Kalau namanya udah janda pasti bolong, Rats. Dia kecuali perawan. Iyalah. Dari hobi-hobi itu sebenarnya bisa menghasilkan. Bener. Jadi teman-teman yang kondisinya lagi WFH atau mungkin sudah di PHK atau ya artinya banyak di rumah lah ya. Lo bisa melakukan hal-hal yang positif dan bisa menghasilkan. Jadi hobi-hobinya saat pandemi ini bisa menghasilkan juga, membantu menambah pendapatan. Iya, walaupun tadi lu jualan banyak juga yang malah jadi buang-buang uang ya. Oh iya, ada juga. Banyak. Ada orang-orang yang dalam pandemi, di saat pandemi ini malah bukan mendatangkan uang, malah buang-buang uang. Iya. Contohnya breeder cupang yang gagal. Itu salah satu. Ya enggak lah. Lu tadi musuhin lu sama anak beta visio. Iya. Duitnya lagi kurang. Buat beli cupang. Itu maksud gue, ada yang hobinya malah jadi buang-buang duit. Misalkan nih dia beli game
Oh iya benar. Wah sampai jutaan gitu, wah main seharian gitu. Kadang-kadang sampai lupa makan, lupa waktu, akhirnya tidur, bangun lagi, mandi, makan, main game lagi. Itu jadi apa ya? Lu nggak produktif. Betul. Buang-buang uang juga itu salah satunya. Banget. Terus lu browsing di e-commerce itu buang-buang uang. Oh iya benar itu belanja Mulu dimasukin ke keranjang, bayar Bener. kagak. Beli juga Beli kagak. kagak, masukin keranjang Yoi. aja. Akhirnya lu punya hope yang terlalu besar. Benar. Nih gue mau beli ini deh kayaknya nih, mudah-mudahan Stres. kebeli nih. Stres. Itu menurut gue sayang banget. Mendingan lu lari ke hal yang positif tadi kayak si Raj mungkin main tanaman, gue main ikan. Mungkin ada budidaya-budidaya lain yang bisa menghasilkan atau jualan. Jualan bisa jualan apapun yang bisa lo bikin di rumah misalnya. Jualan makanan gitu loh maksud gue. Nah, itu paling gampang. Itu sangat paling mudah. Ini jam Paling berapa ya mudah sekarang walaupun tengah malam ini. Oh, udah malam. Kita tutup aja ya. Ini udah malam. Udah tengah malam banget ini. Jadi hobi-hobi yang bisa menghasilkan lah kalau bisa lah. Iya benar. Gitu Walaupun loh. makanan lu nggak enak, ya kalau misalnya emang rezeki lu nggak bakal kemana kok, pasti ada yang beli. Ada. Selama lu bisa promosikan dengan baik. Nah benar. Nah, tapi yang lebih aneh dan lebih ironi lagi, ada juga hobi yang menghasilkan tapi bermalas-malasan. Maksudnya menghasilkan tapi bisa sambil rebahan. Iya, hobinya rebahan. Hobinya rebahan tapi menghasilkan. Iya. Apa tuh? Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi kayak saham, Oh trader. lah. Yoi. Sekarang Pialang SMA saham. udah gaya-gayaan main saham. Beli saham. Beli SMA. saham. Iya men, anak SMA udah bisa main saham. Dia beli saham Bank Iprit, beli saham perusahaan Kacrut, misalkan gitu, dijual ntar. Hidupnya cuma gitu doang, liatin aja. Dia ngayal, dia naik kayak 2 poin, 3 poin, dia rebahan, dia tidur, set, bangun, turun. Habis duitnya, masukin lagi, ya kan? Aduh. Itu malah jadi kayak bukan trader, jadi penjudi. Iya emang iya. Gitu loh. Kurang lebih. Dan itu banyak banget loh. Bosnya banyak banget men. Hampir setiap iklan di video-video itu pasti ada selingannya 1-2 iklan aplikasi saham. Aplikasi saham. Tapi menurut gue ya dari sisi mungkin orang-orang yang punya uang lebih atau pengen mencoba belajar ya sah-sah aja sih. Itu kan bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Terserah lo. Terserah lu duit lu kenapa Iya, jadi gue yang bener. ngatur ya kan. Amalan lo, dosa-dosa yang lo yang terima. Enggak, ini enggak ada dosanya, enggak ada urusannya. Gue nggak tahu ada dosa apa enggak. Enggak ada Urusan urusannya. gue. Nah, kalau kita sih sebenarnya lebih merekomendasi Apa tuh? hobi-hobi di saat pandemi yang bisa menghasilkan. Iya. Kita rekomendasi lu bisa menghabiskan waktu atau membuang waktu lu dengan melakukan hal-hal yang positif seperti berjualan makanan. Itu oke. Tadi pohon-pohonan, Pohon-pohonan. ikan-ikanan, Benar. itu nggak laku kalau pohon-pohonan banget. Ih, pohon-pohonan laku. Enggak Gini. lah, enggak. Orang pasti nyari pohon beneran. Lo nggak tahu harga. Pohon beneran setinggi ini harganya paling 70.000. Pohon-pohonan setinggi ini itu harganya 250.000, Bray. Enggak nih jadinya mau jual pohon beneran, pohon-pohonan gitu. Apapun deh pokoknya, yang penting lu jangan main-main saham gitu Anda. Ya nggak apa-apa duit dia kan gue bilang nggak usah juga diatur. sih. Kita Iya. hanya merekomendasi buat teman-teman yang lagi dirumahkan doing something yang bermanfaat. Iya. Gitu loh, yang bisa menghasilkan menambah pendapatan. Gitu. Selain mendengarkan podcast kita, Nah, mungkin lu sambil berjualan, lu nonton YouTube, lu subscribe kita. nah itu. Gitu kan? Sambil lu pikir-pikir ini bagusnya ngapain ya, atau sambil nyirem-nyirem tanaman, sambil ngasih makan cupang, atau cupang suka dimandiin nggak? Nah, gue mau tanya sama lu sekarang, Apa? binatang apa yang jago berenang? Binatang apa yang jago berenang? Iya. Ikan. Ini makanya mainnya sama tanaman. Lah, apa? Bebek. Kenapa? Bebek kan berenang. Ikan jago nyelam. Emang lu ada lihat ikan di berenang begini-begini? Nggak ada di bawah. Ini makanya main tuh jangan sama pohonan, main tuh sama ikan.
Bener gak? Serah lo. Lu pokoknya subscribe channel kita. Yoi. Lu suka nggak suka, lu subscribe. Jangan lu tonton tapi lu dengerin tuh. Gitu loh. Ini ada faedahnya kali ini nih. Pasti. Dari mana? Dari manapun pasti ada faedahnya. Maksa. Dan juga lu follow Instagram dan Facebook kita. Ya, positif negatif. Yang mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Apa itu yang lewat kecoa? Kecoa level 5, bray. Anjir masuk, aduh ngeri tuh ke sepatu gua tuh. Bisa terbang tuh. Ini ngeri. Ya udah kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan sampai lupa di subscribe dan saksiin terus positif negatif. Jangan ditonton, Tapi didengarkan. See you next week.